Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ja'a wa fi sya'nihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadrat Allah yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua hingga di pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, aman, tentram, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka berzikir, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan kita mengakrabkan diri dengan ayat-ayat Allah dan memahaminya, Allah akan bukakan pintu hati hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik, sesuai dengan titahnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan jalan yang sudah diberikan, dibukakan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakum. Sebelum kita memulai untuk mengkaji lebih jauh ayat lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, mari kita bersama-sama di pagi hari ini memulai dengan membaca surah An-Naba dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an
شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أثابكمullah. Setelah kita menjelaskan tentang faktor pertama yang menyebabkan orang kafir dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan menikmati azab Allah yang sangat-sangat pedih.
mulai dari panasnya api neraka, panasnya air yang diminum, hingga sampai air yang paling dingin yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Hal tersebut disebabkan karena dua hal. Faktor pertama, karena tidak percaya atau mengingkari akan hari hisab. Keyakinan semacam itu jelas mempengaruhi sikap dan ucapan, mempengaruhi akhlak dan budi pekertinya. Adapun faktor kedua yang menjadi sebab latar belakang orang-orang kafir dan derivasinya tentunya yang memiliki keyakinan yang sama, yang menyebabkan mereka bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan diazab, yaitu pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Pada ayat yang lalu mereka tidak percaya terhadap hari hisab, la yarjuna hisaba. Ayat 28, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya, yaitu mereka mendustakan secara tegas, mendustakan secara jelas penjelasan-penjelasan yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya mendustakan, menentang, dalam sebagian ayat menantang. Jelas ini perilaku yang tercela sehingga mereka layak untuk mendapatkan azab Allah. Dalam ayat ini kadzabu, mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah, secara khusus berbicara tentang kedustaan mereka terhadap Al-Quranul Karim sebagai petunjuk wahyu yang Allah turunkan. Mereka yang ingkar akan Al-Quran, mereka yang ingkar dengan isi Al-Quran, mereka yang ingkar dengan amal-amal yang wajib untuk dilakukan sebagai bentuk implementasi dari keyakinan, tentu Allah janjikan, bahkan Allah informasikan, mereka akan mendapatkan dan mengalami kesengsaraan. Pertanyaannya, mengapa mereka sengsara? Paling tidak ada dua jawaban. Yang pertama, karena Al-Quran itu adalah jalan kebahagiaan. Al-Quran berisi arahan-arahan bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Seperti orang-orang yang berjalan dan menempuh jalan yang tentunya ketika kita menempuh jalan yang benar, maka potensi untuk sampai kepada tujuan itu pasti. Dan bukan hanya endingnya saja yang bahagia, tapi perjalanannya juga pasti akan nyaman, tentram, nikmat. Adapun mereka orang-orang yang salah memilih jalan, sudah dipastikan akan tersesat dan pasti sengsara, dan juga pasti akan mendapatkan kesulitan. Sedangkan faktanya hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin dihitung ya,
prosentasenya, bisa jadi banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Pedoman hidup dalam semua aspek tentunya, bukan hanya ubudiyahnya saja, bukan hanya tauhidnya saja, tapi juga terkait dengan kehidupan-kehidupan lainnya. Al-Quran itu ada politiknya, Al-Quran itu ada sosialnya, dan itu sudah diatur dalam Al-Quran, yang dipertegas kemudian dirincikan kembali di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika kita mengambil Al-Quran sebagai pedoman, hadis sebagai pedoman dalam apapun aspek kehidupan kita, maka jaminannya adalah kebahagiaan tentunya. Banyak orang-orang yang kurang perhatian terhadap Al-Quran, dan bukan hanya zaman ini, sejak zaman dahulu kala, sejak Nabi Muhammad SAW ada juga sama kondisinya, walaupun prosentasenya tentu berbeda. Ya. Bahkan sampai kemudian Nabi mengeluh kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Sampai Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sofatut Tafasir menyebutkan bahwa indikator-indikator seseorang itu meninggalkan Al-Quran, mengingkari Al-Quran, jauh dari Al-Quran itu bisa terlihat dari beberapa hal. Yang pertama diantaranya, Al-Quran disamakan derajatnya dengan pujian-pujian yang lain, dengan nyanyian, dengan apapun bentuknya disamakan, padahal derajatnya pasti berbeda. Bahkan tidak sedikit orang lebih senang mendengarkan pujian dibandingkan mendengarkan Al-Quran. Indikator yang lain, kata beliau Muhammad Ali As-Sabuni, ketika Al-Quran dibaca, mereka tidak memperhatikan bacaan itu. Mereka sibuk berbicara antara satu dengan yang lainnya. Berarti kan posisi Al-Quran sudah dikesampingkan. Belum lagi kemudian persentase membacanya. Saya yakin kaum muslimin di Indonesia adalah mayoritas, tapi ketika kita bertanya tentang seberapa banyak orang yang membacanya, jelas persentase dari jumlah keseluruhan itu akan berkurang. Belum lagi kemudian ketika masuk dalam tatanan pengamalannya, berapa persen kemudian amalan Al-Quran yang kemudian kita implementasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita dibandingkan yang kita tinggalkan, sehingga Al-Quran itu seakan-akan rosem, catatan tulisannya saja, tapi kemudian nilai-nilainya tidak terlihat di dalam perilaku, sikap, kehidupan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak banyak orang yang menyelami, merenungi, memahami, mengimplementasikan dalam amal semua aturan-aturan yang pastinya tentunya semua itu sesungguhnya kalau diamalkan akan mampu untuk mewujudkan kemajuan baik secara pribadi, komunal maupun institusi. Saya yakin kan Al-Quran itu gaib. Institusi kalau ingin mendiri dengan baik, ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai keadilan, aufu bil uqud, dan semuanya ada. Cuman kadang kita abaikan karena kepentingan sesaat. Maka dikatakan insan-insan profetis itu hendaknya menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab acuan dalam setiap aspek hidupnya. Jika dia seorang pendidik, maka bagaimana Al-Quran mengarahkan pendidikan yang baik, guru yang baik, harus benar-benar dipahami jika kita ingin mewujudkan nilai pendidikan yang baik. Semua pendidikan muaranya kepada Al-Quran. Ini kan sekarang sedang dibentuk
Tapi ini tidak mudah untuk mewujudkan hal itu. Karena kan tujuan semua ilmu itu hakikatnya mendekatkan diri seorang kepada Allah. Kalau yang kita pelajari membuat kita jauh dari Allah, itu nggak punya nilai kebaikan. Semua harus diarahkan, kembali kepada Al-Quran. Astronomi dulu para ulama-ulama terdahulu itu kan jangan dianggap ketinggalan zaman. Saking akrabnya mereka dengan Al-Quran, dengan ajaran agama, maka lahir para pemikir-pemikir, intelektual muslim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada astronomi, ada penemu-penemu yang lain, bahkan dokter-dokter Avicenna, Ibnu Sina yang kita kenal, ini kan luar biasa ya. Maka dalam lipatan-lipatan perjalanan sejarah itu tidak ada yang pernah mengatakan bahwa ketika orang berpegang teguh terhadap Al-Quran maka akan terjadi kemunduran. Nggak ada konsepnya ya. Nah karena itu kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seorang ahli hukum misalkan, maka dia juga mesti buka Al-Quran, memahami bagaimana Allah memberikan arahan akan hukum yang baik dan benar, menjunjung tinggi keadilan, serta tidak memiliki keberpihakan kepada apapun yang akan mengotori keadilan dan kejujuran itu. Bahkan Al-Quran mengatakan kalau engkau mau bersikap adil, maka adillah kepada semuanya. Jangan sampai kronimu, kerabatmu, keluargamu membuat engkau tidak adil. Dan itu ada dalam Al-Quran. Tumpul, kalau bahasa orang hukum, tumpul ke atas, ke pejabat, ke konglomerat, tapi tajam ke rakyat, kaum papa, orang-orang yang melarat. Ya kalau ini tidak terjadi ya sama. Maka bahkan dalam hadis al-qudat ada 3 macam bentuk hakim itu. Ini disebutkan dalam kitab Imam An-Nawawi ya, Arba'in Nawawiyah. 3 kelompok hakim itu, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Banyakan masuk neraka apa surga menurut hadisnya. Yang pertama, yang masuk surga itu adalah seorang hakim yang tahu kebenaran lalu memberikan hukum terhadap kebenaran itu. Masuk surga. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man akhta falahu ajrun wahid. Seorang hakim yang berijtihad dengan baik dalam melihat kebenaran itu, lalu kemudian benar dalam menentukan. Setelah dia berijtihad dengan baik, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau seorang hakim itu kemudian setelah berjuang dengan sebaik-baiknya tapi ternyata salah putusannya, dapat 1 pahala. Tapi dengan syarat mau mengetahui yang benar, tidak menutup mata dari kebenaran dan memutuskan dengan cara yang benar. Yang kedua, 2 golongan yang masuk neraka. 1 tahu kebenaran tapi menutupi kebenaran dan menghukumi sesuai dengan seleranya. Neraka, udah ini neraka. Ini kata Nabi, kalau nggak percaya biarin aja. Yang kedua, hakim yang masuk neraka adalah orang yang memutuskan perkara dengan kebodohannya. Bodoh, dia nggak paham. Nah, hal-hal ini yang kemudian bagaimana kembali? Maka saya katakan ya, insan profetik itu adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya. Maka kalau kita berbicara, sampai Imam Nawawi mengatakan, ma farratna fi kitabihi min syai', tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari Al-Quran itu. Semua aspek hidup itu ada di dalamnya. Hanya saja ada yang dijelaskan secara global, ada yang dijelaskan secara rinci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia politisi, maka buka Al-Quran agar dia bisa mengkaji bagaimana Al-Quran mengarahkan politik yang penuh hikmah, bersaing dengan sehat. Hakikatnya apa yang dikejar dan diingin diraih sejatinya hanya
sementara dan akan sirna. Nggak ada kamusnya orang yang mencapai jabatan tinggi lalu kemudian awet. Pernah kita sampaikan, pejabat itu, siapapun yang diberikan amanah itu akan dibatasi oleh Allah dua hal. Satu, dibatasi secara teritorial, kedua dibatasi secara waktu. Nggak ada penguasa yang menguasai dunia, nggak ada, karena hanya Allah yang menguasai dunia. Ya kalau dia jadi presiden, presidennya di mana ya tergantung daerahnya. Ya kalau pergi ke Malaysia, presiden Indonesia ya jadi tamu. Orang Malaysia datang ke Indonesia jadi tamu negara. Posisinya adalah seorang presiden pejabat pada negara tertentu. Kalaupun kemudian mempunyai waktu yang cukup lama, ya tetap saja akan berakhir. Apa yang akan mengakhiri usianya? Ya kalau seandainya ada yang awet sampai sekarang karena kuasanya, karena kekuatan tentaranya, Namrud masih hidup sampai sekarang, Fir'aun juga masih hidup sampai sekarang. Ya. Tapi masih ada nggak? Nggak ada. Siapa yang bisa mengalahkan kekuasaan Namrud? Siapa yang bisa mengalahkan kekuasaan Fir'aun? Sampai-sampai saking kuatnya Fir'aun ngaku Tuhan kan. Nah, sekarang kan belum ada yang ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai dia perintahkan Haman. Haman itu ajudannya. Apa Fir'aun? Bangun tangga sampai langit. Aku pengen ngobrol sama Tuhannya Musa. Oh ilah, sok banget. Dia pengen ngobrol sama Tuhannya Musa. Ya Haman tahu diri, nggak bakal bisa buat tangga sampai langit. Jadi Haman cari alasan. Apa alasannya? Nggak ada Tuhannya Musa. Karena alasan dia juga nggak bisa mampu untuk buat tangga sampai langit. Nah ini kejadian terdahulu saking sombongnya. Nah karena itu jelas jabatan itu sementara, tanggung jawabnya selama masalah. Kalau kata para ulama, kalau orang naik jabatan kita kasihan Pak. Ya. Kan bedanya orang dulu, khalifah dulu sama sekarang. Kalau khalifah dulu dapat jabatan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sekarang potong tumpeng. Alhamdulillah, proyek banyak. Kalau dulu mah innalillah. Umar bin Abdul Aziz itu menangis karena diberikan amanah jabatan itu. Karena setiap orang yang diberikan amanah jabatan itu dari hal yang kecil akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak gampang menjadi itu. Sampai lubang kecil Pak, yang membuat kuda yang berlari jatuh itu juga akan jadi perhatian dan itu pertanyaan. Buat siapa? Buat pemimpin yang punya wewenang. Ya. Ya. Kira-kira kalau dengar begini Bapak siap jadi pemimpin nggak? Kayaknya mikir-mikir dulu, kayaknya berat banget. Urusan keluarga aja berat Pak, ngurusin istri, ngurusin anak emang gampang. Ya. Maka karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kasus dialog antara Umar sama Abu Bakar itu kan jelas. Jadi datang ketika Rasulullah meninggal dunia, lalu setelah itu terjadi pemilihan akan menggantikan Nabi SAW sebagai kepala pemerintahan saat itu. Maka kaum Ansor berkumpul mereka. Singkat ceritanya, lalu kemudian datang Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu terjadi dialog antara mereka siapa yang layak untuk menggantikan Nabi SAW. Bukan sebagai Nabi, tapi sebagai kepala umat, kepala pemerintahan, tanda kutip. Abu Bakar lah yang dicalonkan karena masuk kualifikasi. Kata Abu Bakar nolak, jangan, Umar saja. Luar biasa kan? Umar, enggak usah Abu Bakar yang layak. Inilah dialognya. Abu Bakar, apa alasannya? Karena Abu Bakar bla 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 bla. Lalu setelah dipilih, Abu Bakar naikkan panggung lalu berkata, wahai kaumku, aku menjadi pemimpin bukan berarti orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Tapi ini amanah. Maka jika seandainya aku menjalankan titah sebagai seorang pemimpin sesuai dengan Al-Quran, maka ikuti. Tapi jika seandainya aku berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan melanggar Al-Quran, ada yang begitu kan?
Nah inilah sifat-sifat, maka beda sifat profetik orang-orang terdahulu sahabat dengan sekarang. Jangan berarti oh beda masa, enggak, ajaran itu akan tetap berlaku sampai kapan? Sampai akhir kehidupan. Hanya saja manusia saja yang berbeda sikap, berbeda perilakunya. Hati insan profetik harus benar-benar yakin akan konsepsi Al-Quran sebagai jalan kembali kepada fitrah kebenaran, untuk mengembalikan dunia menjadi baik, menjadikan dunia menjadi teratur. Maka efek meninggalkan Al-Quran terlalu jauh, seperti orang-orang yang meninggalkan makan dalam waktu yang lama, Pak. Ini ilustrasi. Orang kalau meninggalkan makan dalam waktu yang lama kan lapar pasti. Meninggalkan air dalam waktu yang lama pasti kehausan, bahkan bisa mati. Tapi meninggalkan Al-Quran dalam waktu yang lama bisa mati juga. Apa yang mati? Hatinya. Maka akan terjadi kematian. Meskipun fisiknya ada tapi jiwanya mati. Kenapa? Nggak ada cahaya dalam dirinya. Dan itulah Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Maka sama dalam hidup kita terlalu jauh meninggalkan Al-Quran, apalagi karena tidak percaya akan konsepsinya, akan membuat kita semakin sakit hati dan membawa kepada kematian hati. Hati itu kan ada 3 macamnya. Ada hati yang salim, yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Kalau hati yang sehat berarti berpikirnya positif, memahaminya, hatinya memiliki keluhuran. Dia yang tenang hatinya, yang selalu berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, jiwanya akan jadi tenang karena dekat dengan Al-Quran. Ada hati yang sakit, fi qulubihim marad, di dalam hatinya sakit, maka segera diagnosa hati yang sakit itu. Bagaimana bisa lihat alamatnya? Banyak alamat-alamatnya. Rasa malas dalam ibadah, rasa hasad dengki kepada orang, itu sudah menjadi penyakit hati. Ujub, takabur, sum'ah, itu penyakit hati. Dan itu akan menjadi penghalang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam konsep-konsep Al-Quran, konsep hadis dan para ulama. Maka kalau sakit hati ini, ada hati yang sakit, mesti segera diobati, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan hati itu terus sakit, tidak diberikan cahaya, maka apa kata Allah? Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Maka Allah akan tambahkan sakit itu. Kalau sudah ditambahkan sakitnya, maka masuk dalam posisi hati itu mati. Kalau hati itu mati, itu apa? Ya. Kalau hati itu mata, sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bagaimanapun kita jelasin sama dia, tetap nggak beriman, tetap nggak percaya, tetap nggak yakin. Mau apapun bentuknya. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Nah, ma'asyiral muslimin, ini yang pertama. Ya. Apa faktor yang menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua tadi adalah faktornya karena mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Satu alasannya tadi adalah karena Al-Quran kaitannya dengan mendustakan ayat-ayat ini adalah ada kaitannya dengan qauniyah, ada kaitannya dengan qauliyah. Ayat itu ada 2 macam. Ada qauliyah, ada kauniyah. Qauliyah itu firman Allah, ayat-ayatnya yang kita baca mulai dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, itu qauliyah. Ada ayat-ayat kauniyah, kosmos yang Allah ciptakan. Ini juga menjadi tanda-tanda ayat yang akan mendorong kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Quran khususnya adalah jalan kebahagiaan. Maka kuncinya kalau pengen hidup bahagia, ya kembali ke Al-Quran. Nggak akan tersesat selama-lamanya. Hidup kita juga akan jadi bahagia. Sampai Nabi memberikan garansi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada kitaballahu sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 wasiat kepada kalian. Kalau engkau berpegang teguh terhadap keduanya dengan betul-betul, lan tadillu abada, kalian gak akan pernah tersesat selama-lamanya. Tinggal kita percaya apa enggak dengan qaul Nabi, kita percaya apa enggak dengan hadis Nabi, percaya apa enggak dengan penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
mendustakan Al-Quran merupakan jalan kesengsaraan. Kalau tadi mengimaninya jalan kebahagiaan, sedang sebaliknya mendustakan ayat Al-Quran itu merupakan jalan kesengsaraan. Jadi efek tidak percaya, efek ragu dengan Al-Quran, dengan konsepsi hidup Al-Quran akan membawa kesengsaraan bagi seseorang, baik secara pribadi maupun secara komunal. Di mana itu? Di dunia sengsara, ya di akhirat juga sengsara. Lalu jika ada orang yang bertanya, orang yang sama sekali tidak paham Al-Quran, dia hidup bahagia, kaya, sejahtera, itu hanya tampaknya, luarnya saja. Oh, lihat banyak duit, wah, bergelimang harta, tapi hidupnya tidak menjalankan titah Allah sesuai dengan firman Allah. Lah kan yang punya hidup ini mah Allah. Yang tahu mana jalan kebahagiaan ya Allah. Yang tahu mana jalan kesengsaraan juga. Jangan sok tahu deh kita. Bahasa mah jangan sok tahu. Ngajarin Tuhan lagi. Udah sok tahu ngajarin Tuhan. Milih jalan sendiri seakan-akan Tuhan itu nggak pantas untuk ngatur kehidupan kita. Maka ma'asyarul muslimin, kita nggak perlu membahas tentang akhirat karena sudah pasti orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran itu akan mendapatkan azab akhirat. Neraka simbol ilahiyah sebagai puncak kesengsaraan akhirat itu. Sesungguhnya semua yang jauh dari Al-Quran akan mengalami kesengsaraan ruhani walaupun dunia mereka miliki. Udah pasti. Gak ada ketenangan jiwa. Karena sumber ketenangan itu adalah kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan pedomannya. Maka tadi saya katakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, itu menjadi konsepsi dasar. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu hati menjadi tenang, hati menjadinya. Tentu bukan hanya maknanya, bukan hanya membaca, tapi menghadirkan keyakinan sepenuhnya. Yang memberikan petaka ya Allah, yang memberikan kebahagiaan juga Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, yang memberikan kemuliaan ya Allah, yang mencabut kemuliaannya juga Allah. Maka orang yang memahami ini, kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, ketika melihat segala bentuk kehidupan itu dengan kacamata hikmah, maka dia akan menemukan kebahagiaan di situ. Cuman butuh riyadhah saja. Sakit itu bahkan jaga nikmat bagi orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Sakit, ya udah itu jalan. Dari mana kok bisa menjadi jalan kebaikan? Kok sakit menjadi jalan? Ya sakit itu bisa menjadi takfiruz dzunub, menghapus dosa, mengangkat derajat, mengurangi azab akhirat. Ketika diberikan kebahagiaan, positif thinking, baik, bahagia. Dengan kebahagiaan yang punya panduan Al-Quran, dia menjadikan apa yang dimilikinya itu bukan sekedar dinikmati, tapi disyukuri. Maka ajaban li amril mu'min, kata Nabi, menakjubkan hidup seorang mukmin itu. Semua perjalanan hidupnya baik. Lihat, kalau dikasih nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, maka baik baginya. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan ujian apapun dalam hidup, sabar, fakana khairan lah, dia sabar, maka itu kebaikan baginya. Maka nggak ada sisi dalam hidup ini ketika kita kembali kepada Allah hakikatnya dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci dalam kehidupan kita, kecuali semua itu akan menghantarkan kita menuju orang-orang yang menjadi bahagia. Ya kan, takdir Allah. Maka salah satu rukun iman itu kan percaya kepada takdir Allah. Takdir yang kita percaya yang mana? Khairuhu wa syarruhu, yang baik maupun yang tidak baik. Jangan percaya yang baiknya doang, yang nggak baik nggak dipercaya. Ya, ini bisa berabe hidup kita. Contoh, kalau kita sakit, Pak, minum obat. Tidak semua orang suka minum obat karena pahit. Kalau kita konsentrasi untuk merasakan pahitnya obat, maka kita akan merasakan hidup kita sengsara. Tapi kalau kita berpikir dengan kacamata hikmah, di balik minum obat ini ada kesembuhan, jadi bahagia nggak? Oh iya, minum obat sepahit apapun, tapi ada harapan untuk
sembuh. Maka kesembuhan itu yang menjadi konsentrasi berfikirnya, sehingga obat itu hanya jadi wasilah dan tidak akan terasa sengsara baginya. Amputasi itu sengsara Pak, nggak ada orang mau potong kaki, potong tangan, nggak ada. Tapi kalau berpikir itu jalannya untuk menyehatkan bagian tubuh yang lain, ya dilakukan. Maka insya Allah di balik potong amputasi itu ada kebahagiaan. Bisa dipahami Pak ya? Ini konsepsi Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Jadi bukan konsepsi logika. Kalau logika bisa jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau menurut kita ya baik menurut akal, tapi belum tentu baik menurut Allah kan. Maka Al-Quran itu ketika sahabat disuruh untuk berperang, nggak semuanya pada legowo untuk berperang. Karena sebagian dari mereka berpikir tentang urusan dunianya, lu berperang mati ini. Nggak ada orang yang suka kan. Yang suka itu kalau ada duitnya, makan yang enak. Maka Allah katakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang baik menurutmu nggak baik menurut Allah. Bisa jadi yang nggak baik menurutmu baik menurut Allah. Maka mindset pola hidup kita itu sesungguhnya kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran adalah mengikut sertakan hati dan akal, lalu mengikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ngikutin nafsu mah semuanya juga jadi nggak enak Pak. Kalau ngikutin nafsu nih, ibadah itu nggak ada yang enak semuanya. Sholat itu nggak enak menurut nafsu. Puasa itu nggak enak menurut nafsu. Datang ke masjid subuh itu kira-kira menurut nafsu bagus nggak? Nggak baik menurut nafsu. Yang menurut nafsu itu enak masih tidur. Duduk setelah subuh duduk begini bagus nggak menurut nafsu? Nafsu enggak. Boro-boro mau duduk mau sholat aja malas, mau nafsunya enaknya begitu. Maka surga itu diliputi oleh sesuatu yang nggak enak. Neraka itu diliputi oleh sesuatu yang enak-enak. Minuman keras menurut nafsu enak nggak? Wah enak. Berzina menurut nafsu enak nggak? Wah enak. Korupsi menurut nafsu enak nggak? Akeh duitnya. Menurut nafsu. Nah kembali, mereka mengalami gangguan psikologis yang sangat luar biasa. Kita yang saat ini Al-Quran berada di hadapan kita, apakah akan mengalami kondisi seperti ini? Sayang tentunya. Al-Quran ada, tapi kita sengsara rohani, sengsara jasmani. Ya jelas kita tidak inginkan. Lalu pertanyaannya, akankah kemudian kita akan terus dustakan Al-Quran itu? Hanya karena tingginya popularitas kita, atau karena banyaknya kekayaan kita, atau proyeksi bisnis yang besar, proyek akademi yang menggiurkan, tingginya jabatan yang kita raih dan sebagainya, sehingga kemudian kita sampingkan Al-Quran yang menjadi sumber kebahagiaan. Ya jelas merugi dunia, rugi akhirat. Andai kata pun kita tetap stay dalam kondisi itu, lalu mendustakan Al-Quran demi itu semua, maka sungguh kesengsaraan dunia akhirat kita akan menghampiri setiap waktu. Kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insan profetik, insan yang beragama itu adalah mereka yang yakin totalitas dengan konsepsi Al-Quran. Dia akan menurunkan Al-Quran dalam konsep hidupnya. Dia akan mengimplementasi Al-Quran dalam ruang-ruang kehidupan secara nyata, secara total. Ya semakin kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, ya semakin bahagia hidupnya. Maka dengan jelas Allah sampaikan efek orang-orang yang menghindar, efek orang-orang yang menjauh, efek orang-orang yang mengingkari Al-Quran, sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surat Thaha ayat 124 sampai dengan ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Lihat kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
Ya, man a'rada an dzikri, Ibnu Katsir menjelaskan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, kata Allah. Peringatanku berarti Al-Quran, yaitu menentang perintahku, menentang apa yang kuturunkan kepada Rasul-Rasulku, lalu ia berpaling darinya dan melupakannya, serta mengambil petunjuk dari selain apa yang aku berikan. Apa kemudian kelanjutan ayatnya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Bagaimana maksudnya yang sempit? Yaitu, kata Ibnu Katsir, yaitu kehidupan, ya, tiada ketenangan baginya, hilang ketenangan jiwanya, kelapangan dadanya bakal hilang, bahkan akan selalu sesak karena kesesatannya. Walaupun pada lahiriahnya hidup itu yang dirasakan atau yang dinikmati itu bisa jadi mewah, dan memakai pakaian apa saja yang disukainya, memakan apa saja yang diinginkannya, bertempat tinggal di rumah manapun yang disukainya. Sekalipun hidup dengan semua kemewahan itu, Bapak sekalian, pada hakikatnya hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap dan tidak mempunyai pegangan petunjuk. Bahkan hatinya akan selalu khawatir, bingung dan ragu. Itu kalau kita nggak berpedoman sama Al-Quran itu pasti begitu tuh. Ragu, khawatir, gelisah, ya tinggal kita rasakan sendiri saja. Nggak mungkin Allah bohong. Orang jauh dari Allah itu nggak tenang. Tapi orang kalau udah yakin sama Allah, lihat Palestina, bagaimanapun keadaannya, mati itu udah biasa buat mereka. Tapi lihat Israel, pecundang kan, karena nggak punya pegangan mereka. Gak berani, berhadapan itu gak berani, karena mereka berpikir kematian itu adalah satu momok besar buat kehidupan mereka. Nah itu bedanya iman. Ya, ta'lamuna kama ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Lihat para peperang-perang dahulu itu, ketika sahabat mengatakan kami akan mati, apa jawab Allah? Kamu mati, mereka juga mati. Yang punya Tuhan bakal mati, yang gak punya Tuhan mati gak? Hanya saja berbedanya, wa tarjuna ma la yarjun, engkau punya harapan kepada Allah sedangkan mereka enggak punya harapan. Bedanya. Jadi matinya yang satu yang punya keyakinan keimanan kepada Allah mati dalam keadaan menjadi orang terhormat, mautan syahida. Orang yang enggak beriman mati dalam keadaan terhina. Bedanya di situ. Maka kalau kita bilang, wah kami lelah, ya mereka juga lelah, sama lelahnya. Cuman lelah kita kalau karena lillah, maka akan jadi ibadah. Itu bedanya. Ya kalau yang nggak punya Tuhan, yang nggak yakin kepada Allah, ya nggak ada nilai apapun, hanya capeknya saja. Kenikmatan yang dia dapat ya hanya kenikmatan sesaat, lelahnya juga ya lelah. Tapi kalau kita insya Allah dengan keimanan kepada Allah, kerja keras kita menjadi ibadah, capek lelah kita jadi ibadah, kegagalan juga jadi ibadah. Jangan dianggap kegagalan itu bukan ibadah. Ibadah kalau kita udah berusaha kuat namun gagal, ya ibadah tetap hitungannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, maka secara zahir terlihat bahagia namun batinnya terguncang sengsara dan merana. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa sesungguhnya bila ada satu kaum yang sesat, mereka berpaling dari kebenaran, padahal kehidupan mereka makmur dan mudah, lagi bersikap sombong, maka itulah yang dinamakan kehidupan yang sempit. Ini Ibnu Abbas. Ya. Dikatakan demikian kenapa? Karena mereka memandang bahwa tidaklah Allah menentang prinsip kehidupan mereka yang berburuk sangka kepada Allah dan mendustakannya. Apabila seorang hamba mendustakan Allah dan berburuk sangka terhadapnya, serta tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan menjadi keras. Kehidupan yang keras inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit dalam ayat ini. Maka Allah ingin menegaskan sesungguhnya, ibtala rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Kau jangan salah lihat, kata Allah. Allah seakan-akan ingin mengoreksi pola pikir. Ya. Oh, ketika diberikan harta yang banyak,
kesenangan dunia, akraman, sedang dimuliakan oleh Allah. Idza batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi jika enggak punya rizki, ada orang miskin, lalu kemudian Allah sedang hina dia. Apa kata Allah? Kalla, enggak begitu. Beda pola pikir antara kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kekayaan harta itu bukan menjadi bukan menjadi satu-satunya faktor kemuliaan. Tapi bisa jadi harta yang banyak itu mungkin bisa jadi kemuliaan. Tapi kemuliaan yang seperti apa? Tinggal kita melihat apakah itu menjadi harta kenikmatan apa tidak. Lihat bagaimana sikap kita terhadap nikmat itu. Contohnya siapa? Ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kekayaan, Pak. Kekayaan warisan diturunkan dari Nabi siapa ayahnya? Daud alaihi salatu wassalam. Kerajaan yang mewah, ditambah lagi ilmunya yang luar biasa. Jadi prajuritnya bukan hanya manusia, tapi dedemit juga. Sampai burung juga jadi pasukannya. Coba, apa kurang kayanya, Pak? Ya. Tuyul mah tunduk sama dia. Bahasanya begitu. Saking kayanya Nabi Sulaiman. Tapi bagaimana sikapnya? Nah, ini yang bisa membuktikan, Pak, apakah nikmat yang banyak yang kita miliki itu bagian dari cara Allah mengangkat derajat kita, atau bagian dari nikmat sama kita? Bagaimana sikap kita? Dua hal. Bagaimana sikap sebelum datangnya nikmat, dan yang kedua bagaimana sikap kita setelah nikmat itu ada. Kalau sebelum nikmat itu datang kita taat kepada Allah, ini bisa jadi bagian dari bentuk pemberian Allah buat kita. Tapi jangan berhenti di situ. Cara yang kedua adalah untuk bisa melihat, bisa menakar apakah ini nikmat atau ini azab. Ya. Lihat bagaimana sikapnya setelah itu. Kalau dia bersyukur, semakin dekat sama Allah, berarti itu nikmat. Tapi kalau harta yang dia dapati membuat dia semakin jauh kepada Allah, semakin nggak datang berjamaah, semakin hilang di pengajian karena saking banyak kesibukannya. Ini masalah nih, Pak. Ini hati-hati ini. Jangan-jangan ini jadi ujian ini. Biasanya istiqomah, sekarang sebulan kagak pernah kelihatan sekali acan. Problem ini. Berarti kesibukan itu sudah menggerogoti hidupnya sehingga dia nggak punya kesempatan untuk berkontemplasi kepada Rabbnya. Nah, ini bisa kita jadikan standar. Maka bagaimana Nabi Musa? Hadza min fadli rabbi ashkur am akfur. Lihat kalimatnya. Ini datang dari Allah, bentuk nikmat, dan ini ujian bagiku, kata Nabi Sulaiman. Ashkur am akfur, saya syukur apa kufur. Jangan sampai kemudian masa sekarang melahirkan sa'alabah baru. Siapa sa'alabah baru? Dulu nggak punya apa-apa, kekurangan sarung, sehingga dia datang masbuk, pulang lebih awal. Masih mending, Pak, datang masbuk, pulang lebih awal, yang penting sholat jamaah kan. Tapi ternyata dia minta, akhirnya diberikan kambing. Setelah diberikan kambing, malah nggak datang ke masjid. Dicari mana nih Sa'labah kok nggak balik-balik. Ternyata sibuk ngapain? Ngangonin kambing si dus. Oh, nggak kelihatan ke masjid, berarti masalah itu, nikmat itu. Pak ya, ini maka kemudian kita akhiri ayat yang tadi surah Toha 124-26. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hidup sengsara di dunia, nggak ada ketenangan batin dalam jiwanya, sempit dadanya, ditambah lagi dengan azab akhirat. Ya Allah. Ya kalau udah ketenangan batin nggak ada, jiwanya nggak ada, hampa dirinya karena nggak dekat dengan Allah, itu kan berarti azab Allah di dunia, Pak. Bagi orang yang sudah dapat azab Allah di dunia, sudah pasti dapat azab Allah di akhirat juga. Azab dunia, masuk ke kuburan diazab juga. Ya kalau sudah diazab di kuburan, ya sudah bisa dipastikan akan mendapatkan azab di akhirat. Nggak ada istilahnya orang diazab di kuburan lalu kemudian nanti di akhirat selamat masuk surga. Karena Utsman bin Affan pernah melewati kuburan, lalu beliau mampir sesaat berdiri menangis.
secara umum makna hadisnya. Lalu kemudian ditanya, wahai Utsman bin Affan, kenapa kau menangis? Padahal kuburan yang kau lewati ini bukan keluargamu. Kata dia, ini tempat persinggahan sementara. Barang siapa yang sempit, tersiksa hidupnya di dalamnya, maka sudah dipastikan dia akan menemukan kesengsaraan yang jauh lebih besar di akhiratnya. Tapi barang siapa yang mudah dikuburnya, maka dia akan mendapatkan kemudahan yang lebih di akhiratnya. Ya tinggal gitu aja Pak, kita pikir mau bahagia dunia, sengsara di akhirat, mau sengsara di dunia, bahagia di akhirat, atau mau bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya nggak usah ditanya, pasti pilihan yang ketiga. Wa nasyurhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta Pak, di akhirat dalam keadaan buta. Wa nasyurhu yaumal qiyamati a'ma. Buta dua maknanya, ada buta fisiknya, ada buta hatinya. Ya, buta ini sengsara tentunya, udah diazab buta lagi. Wah, menyakitkan Pak. Sampai mereka protes nanti kepada Allah, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta hari ini, sedangkan sebelumnya aku melihat. Maka Allah kemudian mengatakan, aku sudah datangkan kepada kalian ayat-ayat kami, fanasitaha, engkau lupa, nggak mau ngaji, nggak mau memahami, apalagi ngamalin. Tapi aku biarkan, karena memang hak kalian untuk memilih jalan hidup. Allah nggak paksakan kita kan? Kalau mungkin Allah paksakan kita, Pak, nggak ada orang yang masih hidup di dunia ini karena pembangkangannya. Tapi Allah biarkan itu. Tapi hari ini, dulu aku pernah sampaikan kepada kalian ayat-ayat ini, kata Allah. Tapi hari ini jangan salahkan aku. Kenapa? Ketika engkau melupakan aku dulu, maka hari ini aku tinggalkan engkau dan aku lupakan engkau. Dan tidak ada kesengsaraan yang paling dahsyat kecuali saat Allah melupakan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini, insyaallah kita akan sambung lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Jazakumullah hasanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.